Selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori aliran linguistik stratifikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah aliran linguistik. Tetapi sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Sanada Manalu dengan NIM 222121003 dan teman saya Sri Yunida Miutajulu, NIM 22232100011. Kami dari Prodi Sastra Indonesia kelas A tahun 2020. Aliran linguistik stratifikasi. Linguistik stratifikasi adalah pandangan linguistik dari Sidney M. Lamb pada tahun 1962. Melalui teori yang dikembangkan yaitu penggunaan dan penghasilan bahasa bersifat stratifikasi didukung dengan kajian bukunya yang berjudul Outline of Stratification Grammar. Lamb sendiri melihat bahasa sebagai salah satu sistem dari hubungan-hubungan, bukan sistem dari kesatuan yang lahir atau substansi. Secara khususnya, bahwa terdapat strata terpisah atau tahap di otak yang digunakan untuk bahasa. Setiap bahasa memberikan aktualisasi atau realisasi. Beberapa strata juga terlibat dalam penghasilan suara dari idea awal. Teori dari Lamb menganggap bahwa bahasa merupakan sistem yang berhubungan. Dikatakan bahwa suatu ujaran sudah memiliki strata yang tersusun, yaitu makna dibentuk oleh leksem, morfem, dan fonem Lamb. Seperti kita ketahui bahwa dilihat dari premis ada dua komponen dalam bahasa, yaitu makna dan bunyi. Menurut Lamb, dalam Hill, suatu struktur linguistik adalah suatu sistem pokok yang memiliki dua bagian. Yang pertama, makna pada suatu bagian, dan yang kedua, ujaran atau tulisan pada bagian lainnya. Dan yang kedua, struktur linguistik adalah apa yang menghubungkan makna-makna dengan ujaran dan tulisan. Ada dua macam stratifikasi, yaitu stratifikasi vertikal dan horizontal. Stratifikasi vertikal tampak pada bunyi dan pengalaman atau bentuk dan makna. Sedangkan stratifikasi horizontal berupa hubungan antara fonem dengan fonem itu sendiri, dan morfem dengan morfem, leksem dengan leksem, atau leksostatik. Teori linguistik stratifikasi dilontarkan dan dikembangkan oleh Sidney dari Universitas California. Tata bahasa stratifikasi mengambil nama dari aneka ragam strata atau lapisan yang terdapat dalam suatu bahasa. Strata ini ada hubungannya dengan tingkatan-tingkatan analisis suatu bahasa. Ciri-ciri aliran linguistik stratifikasi. Yang pertama, bahasa dipandang sebagai sistem hubungan-hubungan dan bukan sistem unsur-unsur. Yang kedua, bahasa dianggap sistem statis, jadi menentang. Yang ketiga, bahasa dianggap sebagai sistem jaringan dan konsep-konsep yang menggambarkan proses kaidah-kaidah realisasi yang menghubungkan bagian-bagian struktur yang disebut strata. Ada strata leksem, strata morfem, dan strata fonem. Beberapa strata merangkumi: yang satu, fonem sebagai unit di phonemic stratum. Yang kedua, leksem sebagai unit di lexical stratum. Yang ketiga, morfem sebagai unit di morphemic stratum. Yang keempat, semim sebagai unit di semantic stratum. Struktur merupakan aspek komposisi bahasa yang dalam terminologi linguistik dikaitkan dengan konstituensi. Prinsip urutannya seperti definisi dalam teori sistemik, berupa tataran lapisan-lapisan komposisi dan bentuk oleh hubungan antar bagian. Struktur bahasa terdiri dari: yang pertama, sistem. Struktur merupakan urutan sintakmatik dalam bahasa. Menurut Martin 1992, sistem dan proses dihubungkan melalui konsep realisasi yang penting. Contohnya, semua klausa bisa positif dan negatif. Semua klausa memilih dalam sistem polaritas yang istilahnya bisa positif dan negatif.
Positif dan negatif merupakan ciri klausa yang kontras yang bisa dibuat nyata dalam cara-cara yang berbeda. Positif dan negatif mempresentasikan sebuah aspek makna potensial bahasa dan keduanya saling menjelaskan. Tidak positif berarti sama dengan negatif dan tidak negatif berarti positif. Yang kedua, stratifikasi. Bahasa memiliki berbagai tingkatan atau strata seperti fonologi yang berkaitan sistem bunyi, ortografi atau grafologi yang berkaitan dengan tulisan, dan tata bahasa yang berkaitan dengan susunan kata. Tata bahasa dan kosakata bukan berasal dari strata yang berbeda, melainkan dua kutub dari dua rangkaian satuan yang disebut leksikogramatika. Yang ketiga, instansiasi atau penyontohan. Instansiasi merupakan hubungan antara contoh dan sistem yang ada di belakang contoh. Hal ini berkaitan dengan ketika seseorang ingin menjelaskan bagaimana bahasa ditata dan bagaimana penataannya berhubungan dengan fungsi bahasa dalam memenuhi hajat hidup manusia. Selalu diperoleh kesulitan dalam membuat sesuatu menjadi jelas. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan dua pandangan sekaligus. Pandangan pertama, bahasa sebagai sistem, dan pandangan kedua, bahasa sebagai teks. Penyontohan atau penjabaran dalam strata yang sama, yakni berkaitan dengan sistem bahasa, dijabarkan dalam bentuk teks. Sebuah teks dapat dibentuk percakapan sederhana, seperti ketika seseorang memesan makanan di restoran, bisa juga berupa naskah pidato. Yang keempat, metafungsi. Metafungsi berkaitan dengan apa fungsi dasar bahasa, berkaitan dengan lingkungan, ekologi, dan sosial seseorang. Bahasa digunakan untuk menguraikan pengalaman manusia, menambahkan benda-benda, menguraikan kategorisasi ke dalam. Yang kelima, taksonomi. Jenis makna berkaitan dengan fungsi ideasional tata bahasa, yaitu bahasa sebagai refleksi atau bahasa tindakan. Bahasa tindakan itu juga disebut metafungsi interpersonal, interaktif, dan personal. Ketika tata bahasa direpresentasikan secara sistematis, akan muncul dua sistem jaringan yang berbeda, yaitu satu, setiap pesan adalah mengenai sesuatu dan menyapa seseorang. Kedua motif itu secara bebas dapat dikombinasikan, keduanya tidak saling memaksa satu dengan lain. Tata bahasa juga memiliki komponen ketiga, modusnya makna lain yang berhubungan dengan konstruksi teks. Baiklah, sekian dari pemaparan materi kami mengenai aliran linguistik stratifikasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Terima kasih.